Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 8 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga hidup kami dengan rezeki hidup sehari-hari. Buatlah kami semakin terbuka akan karya-Mu dan penuhilah kami dengan sukacita. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga kami pantas mewarisi kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1-12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda bahagia merupakan ajaran Tuhan Yesus yang sangat inspiratif. Bahkan orang-orang non-Kristiani juga sangat terkesan dengan inti ajaran sabda bahagia ini. Sabda bahagia mengajak kita semua untuk melihat pengalaman dari sudut pandang yang berbeda. Dengan memahami sudut pandang sabda bahagia, kita bisa mengerti cara pandang Yesus terhadap dunia itu. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap Tuhan, sesama kita, dan alam semesta. Melalui sabda bahagia, Yesus ingin kita berbahagia dengan cara yang Dia ajarkan. Di hadapan Allah sudah semestinya kita merasa diri sebagai orang miskin. Seluruh hidup kita tergantung kepada Allah. Dengan rendah hati, kita menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita adalah orang-orang miskin yang menerima kemurahan dari Allah.
Kita adalah orang-orang yang berdosa yang diampuni Allah yang meraja atas hidup kita. Berarti kita sebetulnya mempunyai kerajaan Allah dalam hidup kita karena Allah yang meraja atas hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam kerajaan Allah, Allah juga menghibur kita meskipun kita berduka. Kita tetap berbahagia karena Allah menghibur kita. Dalam kerajaan Allah yang utama adalah mencari kebenaran, karena yang lain telah dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika kita mencari kebenaran, pasti kita akan dipuaskan. Kebenaran itulah yang akan memberi kita rasa damai. Namun ketika kita hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita akan berhadapan dengan berbagai pertentangan. Kita akan mengalami penganiayaan, fitnah, dan segala yang jahat. Namun demikian kita tetap berbahagia karena kita akan mendapatkan penghiburan dan keselamatan dari Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, sumber hidup dan kebahagiaan kita ada pada Allah sendiri. Dari situ, kita bisa memancarkan hidup dan kebahagiaan kepada sesama kita. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan dan hidup dari sesuatu yang ada di luar Allah. Justru kita menjadi sumber cahaya yang memancarkan terang ke dunia. Kita juga bisa menjadi garam yang memberi rasa kepada kehidupan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita hidupi sabda bahagia Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita,
seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.